Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Kerinci akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer saya sendiri, Rana Suzana, dengan coach Pujir Supratiwi dan coachi Ridela Yanti. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Ibu Ratna. Gimana kabarnya Bu Puji? Alhamdulillah Bu Ratna. Ibu Ratna sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Puji. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Puji. Itu adalah yang mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini Bu Puji. Dan juga pada coaching kita pada hari ini, coach dan coachi akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Puji memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan juga pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu Puji, disesuaikan dengan prinsip coaching seperti ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pertanyaan itu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Puji, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Bu Ratna, mungkin potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence, yaitu kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan yang aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin seperti itu Bu Ratna. Jadi Bu Puji, untuk pertanyaan yang kedua, itu ya Bu Puji, untuk potensi yang ingin dikembangkan. Nah, jadi baik Bu Puji, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang yang ingin diobservasi? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yang dua itu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bu Puji. Kemudian yang terakhir nih pertanyaannya Bu Puji, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Puji dalam proses coaching kita ini? Saya ingin coachi saya ini bisa menemukan solusi permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik Bu Puji, demikian dulu ya Bu Puji sebagai pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu Puji untuk melakukan coachingnya terhadap coachi. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya yang Ibu bersedia hadir pada sore hari ini. Ya, sama-sama Bu Puji. Silakan ya Bu Puji. Assalamualaikum Bu Puji, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Dela, alhamdulillah baik. Ibu Dela sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Puji, namun saya kurang begitu baik karena ada suatu permasalahan di sekolah saya yang mengganggu pikiran saya dan ingin meminta bantuan Ibu Puji meluangkan waktu untuk bagaimana solusi permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Baik Bu, tentu boleh. Nah, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Harapan saya Bu Puji mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan siswa saya yang pada dasarnya dia pintar, aktif, namun sering tidak masuk sekolah, dan sekali dia masuk sekolah langsung mengganggu teman-temannya di dalam kelas sehingga kelas tersebut menjadi berisik Bu Puji. Jadi Ibu Dela hari ini ingin membahas solusi bagaimana permasalahan Ibu tentang siswanya yang sebelumnya pintar, kemudian sering tidak masuk, dan tiba-tiba sekali masuk dia
malah mengganggu teman-temannya di kelas. Iya Bu Puji. Nah, menurut Ibu apa hambatan atau permasalahan yang ada pada siswa Ibu tersebut? Begini Bu Puji, ada salah satu siswa saya di sekolah yang padahal anaknya pintar, namun dalam beberapa hari ini dia sering tidak masuk sekolah. Jadi pas sekali datang ke sekolah, dia malah mengganggu teman-temannya yang lain di dalam kelas. Begitu Bu Puji. Baik, kira-kira kenapa ya permasalahannya yang terjadi pada siswa Ibu ya Bu ya? Itulah permasalahannya Bu Puji. 2 minggu yang lalu saya sudah memanggil dan mencoba berbicara dengan anak ini, dan dia juga sudah berjanji tidak akan mengganggu temannya lagi. Tetapi saya perhatikan beberapa hari ini belum melaksanakan janjinya. Bahkan semakin menjadi-jadi di dalam kelas, masih sering mengganggu teman, dan juga satu ketika ia hampir memukul dan mendorong meja hingga temannya hampir terjatuh. Sepertinya ada sesuatu yang dia sembunyikan Bu Puji. Oh, begitu ya. Menurut Ibu, apa yang Ibu lakukan ketika melihat siswa Ibu yang seperti itu? Kemudian apa Ibu diam saja? Tentu saja tidak Bu Puji. Inilah yang sedang saya pikirkan. Baik, berarti siswa Ibu ini mungkin ada satu permasalahan yang belum diketahui. Nah, apakah seperti itu Ibu? Iya, mungkin Bu Puji. Nah, jadi yang Ibu inginkan dalam perubahan yang Ibu harapkan kepada siswa Ibu ini yang seperti apa? Saya berharap dia bisa menjadi anak yang lebih baik akhlaknya, anak yang pintar, dan seperti dulu lagi Bu Puji, rajin datang ke sekolah, cerdas dan ceria, selalu membantu temannya ketika membutuhkan. Kemudian karena apalagi dia seorang ketua kelas, kemudian karena dia anak yang pintar dan cerdas, saya ingin lagi menggali potensi dari dalam dirinya. Karena saya perhatikan dia beberapa hari ini perubahannya begitu besar Bu Puji, dan saya semakin bingung jadinya. Oh, berarti dia sebelumnya anak yang bisa diatur begitu Bu? Iya benar Bu Puji. Kira-kira menurut Ibu tindakan apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi siswa Ibu ini? Saya mungkin akan bicara dengan anak tersebut dari hati ke hati, dan jika memungkinkan setelah pelajaran di sekolah ataupun saya akan ajak jalan-jalan ke taman sekolah agar ia bisa lebih nyaman untuk menceritakan permasalahannya. Karena tempo hari dia tidak terbuka dalam menceritakan permasalahannya, masih ada guru di kantor pada jam istirahat, sehingga ia tampak kurang nyaman dalam menceritakan permasalahannya. Nah, kalau seandainya nih alternatif yang Ibu berikan tadi atau Ibu lakukan itu tidak berhasil, kira-kira Ibu punya solusi yang lain atau tidak untuk permasalahan ini? Iya Bu Puji, mungkin saya akan mencoba berkonsultasi dengan wali kelas ataupun guru BK, ataupun mendatangi rumahnya jika perlu berbicara dengan orang tuanya. Wali kelas tentunya harus mengetahui dan sebagai orang tuanya di sekolah, dan juga guru BK mungkin membantu memberikan solusi. Serta karena kita tidak tahu anak ini dari keluarga yang bagaimana atau terjadi permasalahan apa di rumahnya. Oh, berarti ada 3 kemungkinan yang akan Ibu lakukan. Iya Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu ingin melakukannya? Rencananya insya Allah besok saya akan menemui wali kelas dan guru BK, karena semakin cepat semakin baik ya Bu. Saya ingin sekali membuat anak ini seperti dulu lagi, anak yang rajin, pintar, cerdas, ceria, dan selalu ramah dan suka menolong terhadap teman-temannya. Nah, dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira dia berarti sebelumnya penurut, kemudian tiba-tiba menjadi anak yang suka mengganggu teman-temannya. Dan ini semua kebalikannya dari sifat aslinya ya Bu ya? Iya Bu. Kemudian mungkin dengan alternatif yang Ibu sampaikan tadi, mungkin itu Ibu akan mendapatkan jawabannya.
Iya Bu. Nah, kemudian setelah kita sharing-sharing ini, ada lagi nggak yang ingin Ibu sampaikan? Menurut Ibu, apakah perlu saya lakukan pemantauan terhadap siswa ini, Bu Puji? Maksud Ibu pemantauan yang seperti apa? Maksudnya tadi kan kita sudah berbicara dengan orang tuanya, kita buat komitmen lah kayaknya gitu Bu Puji, karena perkembangan si anak ini kan harus juga diketahui oleh orang tuanya gitu maksudnya Bu Puji. Oh bagus itu Ibu, bisa diterapkan. Semoga realisasi yang Ibu lakukan berjalan lancar, kemudian sukses dan anak ini menjadi anak yang kembali aktif, dalam tanda kutip aktif dalam pembelajaran, kemudian menjadi anak yang lebih baik lagi, dan terutama tidak mengganggu teman-temannya pada saat jam pelajaran ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu, perasaan Ibu saat ini bagaimana setelah sharing dengan saya? Alhamdulillah Bu Puji, perasaan saya jadi lebih lega gitu Bu Puji, yang mana awalnya perasaan saya ada sesak di dada rasanya, namun setelah saya sharing dengan Bu Puji, alhamdulillah terasa tercerahkan Bu. Terima kasih ya Bu Puji sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Dela, semoga masalahnya cepat teratasi dan siswanya aktif kembali. Amin Bu. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Ibu Ratna. Bu Puji tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Ridela. Ya Bu. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu Puji. Bu Puji tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Ridela. Nah, sebelum ditutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi nih Bu Puji ya. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu diinginkan? Nah, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Puji, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Bu Ridela dengan Bu Puji sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu Puji sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dela, sehingga Ibu Ridela bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Nah, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih mendalami atau memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu ya. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi. Demikian ya Bu Puji untuk observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Ya, sama-sama.